Iya, betul. Salah satu aspek psikologi positif yang juga bisa mendukung growth mindset ada namanya self compassion. Self compassion itu adalah rasa welas asih kepada diri sendiri gitu. Seringkali mungkin kita mengasihi orang lain ya Pak Patrick, tapi kita lupa untuk mengasihi diri sendiri sama seperti kita mengasihi orang lain gitu. Kita bisa mengasihi orang lain, kemudian kita mencoba untuk berderma mungkin. Kita pernah nggak sih refleksikan nih kepada diri kita, sudahkah aku mengasihi diriku hari ini? Sudahkah aku berterima kasih karena aku udah mau belajar, aku udah mau berjuang, sudahkah aku melewati itu gitu. Kemudian dengan kita mengembangkan self compassion, perasaan welas asih itu, kita memahami bahwa setiap orang ini memang punya prosesnya sendiri-sendiri dan itu adalah pengalaman yang memang dialami oleh banyak orang, bukan cuman aku aja nih gitu. Jadi itu akan menghindari kita juga dari perasaan stuck, perasaan terisolasi gitu. Gitu. Karena dari perasaan isolasi itu, ketika terlarut-larut dalam perasaan isolasi itu juga tidak baik ya. Kalau lingkungan sedang tidak mendukung gitu, apa yang perlu untuk kita pikirkan? Wah, ini menarik sekali ya. Bagaimana jika situasi dari lingkungan itu gak mendukung kita gitu kan. Oke. Jadi sebetulnya pertama yang perlu kita lakukan ya, kita harus validasi dulu diri kita sendiri. Kita harus bisa memvalidasi diri kita sebelum kita mendapat validasi daripada orang lain gitu. Karena ketika kita hanya mengandalkan validasi dari orang lain, ketika lingkungan itu tidak memvalidasi kita, kita akan merasa tidak puas ya kan Pak Patrick. Disitulah peran yang tadi namanya self awareness juga bermain. Di situ kita mengetahui potensi diri kita apa. Jadi kita harus bisa memvalidasi dulu nih. Oke, saya tahu kemampuan saya sampai di sini gitu. Salah satu hal yang berat itu kalau kita tuh tidak membandingkan diri kita pada orang lain, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang ini sosial media itu menggambarkan banyak sekali orang yang sukses-suksesnya tuh instan, seolah-olah kok yang dia lakukan sebenarnya sudah aku buat dari dulu, tapi kok aku nggak bisa sesukses itu gitu kan gitu. Nah itu tadi pertama ada poin membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian kedua, sosial media yang terus menampilkan kesuksesan yang kita pikir itu instan kan. Nah disitulah Pak Patrick, kita tuh harus bisa juga mengembangkan pemahaman gitu ya. Bagaimana sih cara untuk shift perspektif kita? Itu kan sebagai tantangan kita sebetulnya. Setiap hari kita harus belajar beradaptasi dengan apa yang kita lihat. Adaptasi kan. Kita beradaptasi tentang bagaimana nih aku mau melihat konten di sosial media gitu. Jadi ketahuilah batasan diri gitu. Ketahuilah batasan diri, kapan sebuah news atau sebuah apa yang ditampilkan di sosial media itu sudah mulai merugikan kita, daripada menginspirasi dia malah merugikan kita Pak Patrick ya kan. Jadi kita harus mengetahui batasan kita. Kita harus bisa juga yang namanya be authentic. Ini sebuah tantangan juga untuk anak-anak muda di usia sekarang, yang karena tadi ada pembanding-bandingkan itu dengan orang lain. Kita harus bisa tahu authenticity kita sebagai individu. Jadi bisa mengetahui nilai-nilai kita itu tadi. Dan dengan kita mengetahui nilai-nilai diri kita, kemudian potensi diri kita, kita bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih positif Pak Patrick. Begitu. Dan sebetulnya benefit dari memiliki growth mindset itu juga sangat powerful sekali. Mungkin dari Thomson News, sahabat Thomson ya kan, yang sedang mendengarkan, mungkin ada yang sudah punya keluarga atau punya anak gitu. Penting untuk memahami bahwa membangun growth mindset sejak dini itu bisa membantu membangun resiliensi atau ketangguhan dan motivasi internal dalam diri untuk bertahan bahkan dalam masa-masa yang juga sangat sulit atau penuh tantangan.